Oke, sekarang kita ke kelompok 23 ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana outline-nya disusun. Ya, tema yang dipilih adalah pelajar cerdas, warga negara. Sebenarnya hilangkan saja warga negaranya ya. Cerdas bertanggung jawab, misalkan edukasi hak dan kewajiban di lingkungan kampus. Jadi fokusnya ke mahasiswa atau mahasiswa cerdas gitu ya. Jadi tidak perlu pelajar lagi. Oke, eh, ini tidak ada dalam rancangan, hanya saya suruh hapus. Tidak perlu, itu daftar isi juga tidak perlu. Silakan dihapus. Nah, kita langsung ke latar belakang. Oke. Jadi sebenarnya yang ingin dikaji di latar belakang ini sebaiknya ditambahkan tentang fenomena. Ketertarikan Anda dengan tema ini apa gitu kan? Anda ingin menarik apa dari kasus ini gitu atau dari fenomena ini? Eh, Apakah memang banyak mahasiswa yang tidak menggunakan haknya atau memang ada hak yang tidak terpenuhi di kampus misalnya? Silakan Anda tambahkan di sini. Terus tujuan proyek meningkatkan pemahaman kelompok ya, itu menumbuhkan kesadaran kelompok, eh, mengembangkan tidak perlu menghasilkan karya edukatif. Oke, bukan kepada masyarakat tapi kepada mahasiswa atau kepada kelompok itu sendiri. Manfaat proyek bagi kelompok eh, yang bukan buat kelompok tidak perlu, saya pikir eh, dihilangkan saja. Terus ruang lingkup ini yang perlu diperbaiki ya. Eh, Ruang lingkupnya mungkin bisa dilihat pada kelompok yang lain yang sudah selesai atau yang sudah saya periksa eh, bagaimana membuat ruang lingkup. Jadi ketika sampel kita apa gitu ya, misalkan mahasiswa kelas A misalkan. Nah, yang kita fokuskan di situ aja pembatasannya apa yang mau kita lihat. Mau kita lihat bagaimana pemanfaatan hak atau penggunaan hak mereka dalam kehidupan di kampus atau apa itu cukup di situ saja, enggak dilebarkan kemana. Jadi pada bagian ini mohon nanti diperbaiki. Oke, deskripsi proyeknya sudah bagus. Eh, oke, silakan. Eh, Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok, saya pikir dibuat di dalam tabel ya, agar lebih jelas. Oke, sama juga timelinenya. Timelinenya dibuat dalam tabel biar pembacanya lebih jelas, lebih mudah gitu ya. Oke, nah ini saya tidak sarankan tiga metode. Cukup satu saja misalkan, atau dua, survei dan wawancara analisis deskriptifnya. Saya pikir tidak perlu lah. Silakan dipertimbangkan lagi oleh kelompok ketiga. Nah, analisis kebutuhan, oke, oke. Nah, saya pikir itu saja yang ini ke bawah. Saya pikir dihapus saja karena tidak begitu penting. Yang penting beberapa hal yang memang benar-benar dibutuhkan dalam proyek ini. Resiko. Nah, ini ini kalimat seperti ini nih yang agak memberatkan itu sensor informasi terhadap mahasiswa menyuarakan beda pendapat. Jadi eh, resiko ini bukan seperti ini, tapi resikonya ini ketika Anda melakukan proyek, hambatan apa yang sekiranya akan Anda dapatkan gitu. Itu maksud saya. Jadi bukan resiko seperti ini ya, deskriptif seperti ini bukan, tapi resiko yang eh, kelompok atau tim yang akan hadapi gitu ketika proyek ini dilaksanakan. Saya pikir itu yang harus dilakukan dan ini perlu dirubah ya, biar bisa lebih jelas. Nah, implementasinya tidak dibikin terpisah seperti ini, cukup satu tabel saja, tapi dia komprehensif eh, yang seperti yang sudah saya sampaikan di kelas itu. Jadi ada kejelasan eh, apa yang mau dilakukan, kapan, di mana, siapa yang bertanggung jawab, aktivitasnya apa. Jadi satu saja tabel, tapi kemudian komprehensif, tidak dibikin deskriptif dan tabel yang terpisah-pisah. Eh, Mungkin itu dari saya buat kelompok 23. Silakan diperbaiki sesuai apa yang tadi sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.